Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Pro kontra film Satria Dewa Gatot Kaca sampai detik ini masih belum kelar juga ya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak. Tapi tahu nggak sih, dari banyaknya film-film superhero lokal kita yang udah pernah dirilis, ada satu film yang sebenarnya untuk tokoh superhero-nya punya potensi yang begitu besar. Bahkan akan lebih mudah dimengerti penonton awam untuk penokohannya. Hanya saja, semua terasa hambar ketika cita rasa yang disajikan hampir seambruk film, Rafathar. Ya, Valentine. Film ini dirilis 2017 lalu. Dan waktu itu aku dapat undangan dari radio di tempat aku siaran dulu. Dan tahu apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupku pas nonton bioskop, baru di film inilah aku harus berjuang mati-matian menahan kantuk di sepanjang film dan hampir tertidur. Dan baru sedikit agak melek pas credit scene menampilkan superhero Volt, tokoh superhero dengan kostum birunya. Ya, emang tentang apa sih film Valentine ini? Intinya, ada seorang wanita bernama Sri Maya yang tinggal di sebuah kota bernama Batavia City. Kota indah yang dipenuhi aksi kriminal. Singkatnya, ada seorang sutradara film yang nggak sengaja nih bertemu Sri Maya saat membela seorang pengunjung kafe melawan para pria berandal. Dan dari sini terbesit mereka mengajak Sri Maya untuk jadi aktor di film superhero mereka. Dan nama Valentine pun dipilih jadi identitas si superhero-nya Sri Maya ini. Ya, tahu dari sinopsis singkat begini kalian akan menganggap, cerita apaan ini? Dimana-mana kan superhero emang ditakdirkan jadi pahlawan pembasmi kejahatan karena sebuah tragedi atau insiden apa kayak gitu. Lah ini kenapa cuma perkara ketemu sama sutradara film terus jadi superhero? Ya, kata ngaco keluar dari mulutku dari awal ketika mengetahui hal tersebut. Bukan tidak menghargai film ini, hanya saja potensi yang besar dari karakter Valentine dan semua tokoh superhero dari Skylar Comics tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, kasus soal kualitas naskah yang baik jadi PR berat untuk genre film yang terbilang masih anak bawang di industri film tanah air ini. Cuma, apakah emang nggak bisa nih mencari pembuat naskah yang kompeten untuk filmnya? Bahkan dari apa yang telah disajikan, udah bisa ketebak lah, biaya produksi film ini bahkan mungkin nggak sebanding dengan produksi film Gundala atau mungkin Satria Dewa Gatot Kaca. Ah bang, taumu komentar aja, bisa apa kau? Nah, kenapa sih nggak bisa menghargai film? Kasus ini sama kok seperti film Gundala dan Gatot Kaca. Siapa bilang semua sepakat bilang kedua film tadi bagus? Nggak sedikit kok yang bilang biasa aja, bahkan berani-beraninya mereka bilang kedua film tadi jelek. Nah, Valentine adalah percobaan yang kubilang kurang niat. Semua terasa bak drama sinetron. Kalau kalian menganggap kedua film tadi seperti Gundala dan Gatot Kaca ada cita rasa sinetronnya, nah ini mungkin yang lebih pas. Balik lagi, ini semua karena kualitas naskah ya. Tonton ulang lah bagaimana bisa pria bule ngomong full English bisa paham sama dialog berbahasa Indonesia. Agak aneh sih menurutku. So, apakah nggak ada aspek atau poin lain yang bagusan deh dari semua penilaian jelek tadi? Ya ada sih. Suguhan koreografi aksinya satu yang paling benar di sini. Pengambilan sudut gambar yang baik dan adegan fighting cukup membantu menutupi kekurangannya. Ya dibilang perfect tentu tidak, tapi paling nggak yang kulihat scene fighting Valentine kayaknya minim stuntman lah. Estelle Linden, bener gak sih nyebutin namanya? Ya, yang memerankan Sri Maya, terlihat jelas melakukan adegan itu semua. Kemudian aksi kejar-kejaran mobil yang cukup oke. Ya, villain jadi catatanku juga. Tokoh antagonis yang kurang antagonis. Nah, gimana itu? Para pengikutnya juga agak ya berasa amem gitu. Valentine dengan potensi besar dari karakternya emang terlihat jelas tidak dimanfaatkan dengan baik. Catatan ini juga buat semua production house yang berniat bikin film superhero. Percayalah, ketimbang ngotot menjual gelaran CGI atau apa kayak gitu, yang kami butuhkan hanya dua saja. Yang pertama, cerita yang benar, tidak terasa drama keluarga ataupun sinetron, ngerti ya? Dan yang kedua, adegan fighting yang berkesan. Udah itu aja, selebihnya akan kami anggap itu semua bonus.
Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.